Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita akan membahas satu dari dosa-dosa besar yang lainnya, yaitu adzal jari, menyakiti tetangga. Fadlul ihsani ilal jari fadlun azimun fi syariatil islamiyyati. Fadlul ihsani ilal jar, keutamaan berbuat baik kepada tetangga adalah keutamaan yang besar. Fi syariatil islamiyah, di dalam syariat Islam. Wa qad amaral islamu bimura'ati hukukil jari, dan Islam telah memerintahkan untuk memperhatikan hukukil insan, hukukil jari bil ihsan, hak-hak tetangga bil ihsani ilaihi, berbuat baik kepada tetangga, wa adami idzaihi, dan tidak menyakiti tetangga. Haram hukumnya adzal jar, dosa besar, menyakiti tetangga. Islam memerintahkan untuk ihsan, menjaga hak-hak tetangga, berbuat baik dan tidak menyakiti tetangga. Dosa besar adzal jar, menyakiti tetangga. Qarranal ihsana ilal jari fil Qur'anil Karim bil amri bi ibadatillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan perintah untuk ihsan, berbuat baik kepada tetangga, dikorinahkan, disandingkan, dikaitkan di dalam Al-Quran dengan perintah menyembah Allah dan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua, birrul walidaini atau ihsan ilal walidaini, dihubungkan di dalam Al-Quran. Perintah berbuat baik kepada tetangga dengan beribadah kepada Allah dan dengan birrul walidaini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah menyekutukan kepadanya dengan sesuatu pun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada orang tua, ayah dan ibu. Wabitil qurba, berbuat baik kepada siapa lagi? Karib kerabat, yang kemarin sudah kita pelajari. Berbuat baik kepada siapa lagi? Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junub, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Jadi ada istilah tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ihsan, berbuat baik. Wasahibi bil jambi, teman sejawat. Wabni sabil, ibnu sabil. Wa ma malakas aimanukum, dan hamba sahayamu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jamaah rahimakumullah, ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa Islam memerintahkan untuk ihsan, berbuat baik kepada tetangga.
Haram hukumnya adzal jar, menyakiti tetangga, dan itu termasuk al-kabirah minal kabair, dosa besar di antara dosa-dosa besar lainnya, yaitu menyakiti tetangga. Begitu pentingnya berbuat baik kepada tetangga, Allah qarinahkan, Allah sandingkan, Allah kaitkan antara berbuat baik kepada tetangga dengan menyembah Allah, dan dengan birrul walidaini, bakti kepada orang tua. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim jarah, hendaklah dia memuliakan tetangga, memuliakan tetangganya. Dalam riwayat yang lain, fala yu'dzi jarah, janganlah dia menyakiti tetangganya. Haram hukumnya menyakiti tetangga, termasuk dosa besar. Dalam riwayat yang lain, fal yuhsin ila jarih, hendaklah dia berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangganya. Jamaah rahimakumullah, kaful adza anil jari sababun li tahqiqi kamalil iman. Tidak menyakiti tetangga itu menjadi sabab, ya, terwujudnya kesempurnaan iman. Siapa yang mau imannya sempurna, maka berbuat baiklah kepada tetangga. Berarti orang yang menyakiti tetangganya imannya tidak sempurna. Wallahi la yu'minu, Nabi bersabda, wallahi la yu'minu, 3 kali, wallahi la yu'minu, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman demi Allah. Siapa ya Rasulullah? Man ya Rasulullah? Qala allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ditanya, wa ma bawa'iqahu? Qala syarruhu. Yaitu orang yang tetangganya merasa tidak aman dengan keburukannya, dengan kejahatannya. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman orang yang tetangganya enggak merasa aman, baik ucapannya atau perbuatannya. La yu'minu di sini maknahu la yakmulu imanhu, enggak sempurna imannya. Orang yang menyakiti tetangga. Bahkan Nabi bersabda dalam riwayat yang lain, la yadkhulul jannah, Masya Allah, tidak masuk surga, tidak masuk surga, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Sayang 1000 sayang dia punya ibadah salat, puasa, tapi menyakiti tetangga. Adzal jari, menyakiti tetangga itu termasuk al-kabirah minal kabair, termasuk dosa besar. Nah, kita ini banyak punya tetangga. Semua kita ini pasti punya tetangga. Islam mengajarkan hubungan kita bukan hanya kepada Allah, tapi hubungan kita kepada manusia, terutama kepada tetangga. Bagaimana agar kita bisa berbuat baik kepada tetangga? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim, man adza jarahu faqad adzani. Siapa yang menyakiti tetangganya, sabda Nabi, maka dia telah menyakiti aku, dia telah menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Siapa yang menyakiti tetangganya berarti menyakiti Nabi Muhammad SAW. Begitu perhatiannya Islam agar kita ihsan, berbuat baik kepada tetangga. Jangan nyakiti tetangga. Wa man adzani
faqad adzallah. Dan siapa yang menyakiti aku, sabda Nabi, menyakiti Rasul, faqad adzallaha, berarti dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar. Orang yang menyakiti tetangga, yang menyakiti tetangga berarti menyakiti Rasul, yang menyakiti Rasul berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Islam membagi tetangga ada 3. Al-jiranu salasah, tetangga itu ada 3. Yang pertama, jarun muslimun qaribun. Kita punya tetangga, dia orang muslim dan juga sanak kerabat. Kita punya tetangga nih, tetangga kita orang muslim dan tetangga kita juga ada hubungan sanak kerabat, ada hubungan keluarga. Haknya berapa? Haknya ada 3. Pertama, hakul jiwar, hak bertetangga. Yang kedua, hakul Islam, hak Islam. Dan yang ketiga, hakul qarabah, hak kekerabatan keluarga. Jadi kalau kita punya tetangga, tetangga kita, kerabat kita nih, keluarga kita, dia seorang muslim, maka haknya ada 3. Hak bertetangga, hak Islam, dan hak sebagai sanak kerabat. Yang kedua, jarun muslim lahu hakul jiwar wa hakul Islam. Kita punya tetangga, dia enggak ada hubungan sanak kerabat, enggak ada hubungan sanak kerabat, enggak ada hubungan keluarga, maka haknya ada 2. Hakul jiwar, hak bertetangga, wa hakul Islam, dan hak Islam. Yang ketiga, wal jar al kafir lahu hakul jiwar. Apa hak kita kalau bertetangga dia bukan sanak kerabat, dia bukan orang muslim, dia orang kafir? Katakanlah dia beragama Kristen, atau dia beragama Buddha, atau dia beragama Konghucu, ya, pokoknya dia enggak beragama Islam. Ada enggak jamaah Blok Sao ini yang punya tetangga bukan orang muslim? Ada. Islam tetap mengajarkan, masya Allah, tetangga yang bukan orang Islam tetap punya hak. Haknya apa? Yaitu hakul jiwar, tetap punya hak bertetangga. Masya Allah, indah betul yang diajarkan oleh Islam, agar kita tetap berbuat baik kepada siapapun, hatta kepada orang yang bukan Islam sekalipun. Kita punya tetangga, kita harus menjaga hak, namanya hak bertetangga. Faqala ya Rasulullah, dullani ala amalin idza qumtu bihi dakhaltul jannah. Tunjukkan kepada aku satu amal, kalau aku mengerjakan amal itu aku masuk surga. Lalu Nabi menjelaskan, kun muhsinan, jadilah orang yang muhsin, jadilah orang yang berbuat ihsan, jadilah orang yang berbuat baik. Lalu sahabat tanya, faqala ya Rasulullah, kaifa a'lamu anni muhsinun? Bagaimana aku tahu aku ini muhsin, orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat baik? Qala, beliau menjelaskan, sal jiranaka, tanyalah kepada tetangga-tetanggamu. Tanya sama tetangga-tetangga. Fa in qalu annaka muhsin fa anta muhsin.
Kalau tetanggamu bilang nih, engkau muhsin, engkau orang baik, kata tetangga kita nih, maka engkau adalah orang baik. Tapi sebaliknya, wa in qalu innaka musiun fa anta musi. Jika mereka tetanggamu mengatakan engkau orang yang berbuat buruk, maka engkau adalah orang buruk. Mengapa tetangga? Karena tetangga itu barometer, ukuran hidup kita itu tetangga. Yang paling tahu itu tetangga. Maka ini dijadiin barometer tetangga tuh. Kalau tetangga bilang dia orang baik, maka dia orang baik. Karena yang paling tahu siapa? Tetangga. Maka disitulah pentingnya kita berlaku ihsan dengan tetangga. Kita kalau kemana-mana ada pertolongan, yang pertama kali minta tolong siapa? Tetangga yang paling dekat. Ketemu sehari-hari dengan tetangga. Maka Islam mengajarkan agar berbuat ihsan. Jangan menyakiti tetangga, karena menyakiti tetangga itu dosa besar. Laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambihi. Orang bertetangga, dia kenyang dengan makanan yang berlimpah, sementara tetangganya dia tahu orang miskin, meninggal dunia karena lapar, dosa besar itu dia punya tetangga. Karena cuek, nggak peduli dengan tetangga. Laisal mu'min, sabda Nabi, bukan orang beriman. Alladhi yashba wa jaruhu ja'i ila jambihi. Tetangganya kenyang, tapi dia kenyang, tapi tetangganya ja'i, dalam keadaan lapar. Maka kalau ini diperhatikan oleh Islam, oleh semua umat Islam, luar biasa. Hubungan baik satu dengan yang lain, tetangga dengan tetangga yang lain. Ada sikap peduli ya dengan orang-orang lain kepada tetangga itu. Orang yang biasa-biasa saja berbuat amal baik, ya, dan dia juga tidak menyakiti tetangga, itu lebih baik daripada orang yang banyak amal solehnya tapi dia menyakiti tetangga. Ada seorang mengadu kepada Rasul, ya Rasul, inna fulana, ada seseorang wanita. Nah, ini hadisnya ini orang perempuan nih, ya, ada ibu-ibu ya. Ada ibu-ibu. Tapi bukan berarti bahwa bapak aman, jangan dulu. Iya. Ada fulana. Taqumul lail, bangun malam. Tahajud. Wa tasumun nahar, puasa siang hari. Wa tasaddaq, bersedekah. Tapi ini nih, ada dosa besar yang dilakukan. Wa tu'zi jiranaha bilisaniha, dan dia menyakiti tetangganya bilisaniha, dengan lisannya. Orang kita bilang mulutnya apa? Lemes. Tahu lemes enggak? Ini bahasa Jerman nih. Mulutnya lemes. Enggak bisa jaga mulutnya. Ya, riba, fitnah, caci maki, ya, bikin tetangga enggak merasa nyaman. La khaira fiha, enggak ada kebaikan pada wanita itu, walaupun dia bangun malam, walaupun dia puasa di siang hari, walaupun dia bersedekah. Mengapa? Karena dia tidak bisa menjaga lisannya, dia selalu menyakiti tetangga. La khaira fiha, enggak ada kebaikannya. Bahkan kata Nabi ini nih,
hiya min ahlin nar, dia adalah penduduk neraka. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, hati-hati, ngeri ini dengar hadis seperti ini nih. Jangan sampai kita menyakiti tetangga. Sayang rugi ibadah seseorang itu, tapi dia menyakiti tetangga. Apa saja hak-hak tetangga? Nah, kita punya tetangga nih, ya. Sekarang hak-haknya apa saja? Hadis Muadz bin Jabal. Qulna, kami bertanya, ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim, ma haqqu jarin? Apa hak tetangga? Apa hak tetangga? Nabi menjelaskan, inistaqradoka aqratahu. Kalau tetangga minjam uang, kalau dia tetanggamu pinjam uang kepadamu, aqratahu, hendaklah engkau pinjamkan uang kalau memang engkau punya uang. Yang kedua, wa inista'anaka a'antahu. Kalau dia meminta bantuan kepadamu, beri bantuan. Ya, beri bantuan. Ya, termasuk kalau dia ngundang acara, ya kan? Tetangga nih. Ya. Kalau kita ada waktu, datang. Memenuhi undangan tetangga. Jangan pilih-pilih tetangga. Ini tetangga romannya, iya, milih-milih tetangga. Dia mah kagak mau datang. Jangan. Semua tetangga harus kita berbuat baik. Di sini alhamdulillah namanya udah cakep. Ada RT. RT apa artinya? Rukun tetangga. Berarti kita mesti hidup rukun antara tetangga. Terus di atas RT apa? RW, rukun warga. Udah cakep tuh. Cakep kan? Sudah namanya udah cakep tuh. Rukun tetangga, agar tetangga satu dengan yang lain mesti rukun. Rukun warga, agar sesama warga mesti rukun. Yang berikutnya, wa in marida utahu. Kalau tetangga sakit, jenguk. Masya Allah. Kalau tetangga sakit, jenguk. Jenguk tetangga kalau sakit. Jangan nunggu undangan. Wa in mata tabita janazatahu. Kalau tetangga kita meninggal, kita ikuti apa? Jenazahnya. Kita ikut, ya, dalam proses untuk penguburannya. Itu, masya Allah. Ya. Wa in asabahu khairun sarraka hanaitahu. Kalau tetangga kita mendapatkan kebaikan, tetangganya mesti bergembira, ikut merasa gembira dengan kegembiraan yang dimiliki oleh tetangga, ikut merasakan gembira di situ. Tapi sebaliknya, kalau tetangga mendapatkan musibah, ikut pula merasakan apa? Merasakan sedih, merasakan duka. Ini tetangga cakep nih, hebat tetangga seperti ini. Dan inilah yang diajarkan oleh agama. Senangnya tetangga, senangnya kita. Dukanya tetangga, dukanya kita juga. Masya Allah. Terkadang dibalik, tetangga senang, tetangga yang satu yang uring-uringan. Kalau tetangga lagi musibah, dia yang senang. Nah, ini tetangga nggak bagus, ya, masya Allah. Apalagi hak tetangga? Nah, ini nih, la tastatil alaihi bil bina. Kalau kita mungkin dapat rezeki ini, punya bangunan rumah, kepengen ditingkat, sama tetangga di sampingnya mesti apa itu? Izin.
Mungkin dengan tingginya bangunan itu menghalangi sinar matahari, menghalangi terpaan angin, mesti izin. Kalau kata tetangga mungkin nanti kurang bagus, jangan dia bangun. Mengapa? Karena ini menjaga hubungan tetangga. Masya Allah. Sampai di situ diajarkan oleh agama. Sampai pohon nih, kita punya pohonnya menjorok ke orang lain, ke tetangga lain, ya. Itu kalau bisa izin atau kasih tahu. Atau kita mau bikin bangunan, airnya kan ada air di talang tuh atau di ini, itu jatuhnya mestinya jatuh kemana? Ke pekarangan kita, mestinya seperti itu. Nah mungkin kalau kondisi ya paling tidak kita izin begitu, tapi baiknya kita usahakan agar jatuhnya itu di pekarangan kita sendiri. Masya Allah, begitu indahnya Islam mengajarkan hubungan bertetangga. Yang terakhir, wa inistaraita fakihah fahdilahu minha wa illa fa'adkhilha sirran la yakhruju waladuka bisyai'in minhu. Kalau engkau beli buah-buahan itu aromanya menyengat, ya, tercium ke tetangga, kata Nabi, fahdilahu minha, beri dia hadiah tetangganya. Wa illa, kalau engkau enggak mau beri tetanggamu, fa'adkhilha sirran, masukkan buah itu ditutup rapat-rapat sehingga buah itu tidak mengeluarkan aroma kepada tetangga. La yakhruj waladuka bisyai'in minhu, jangan anakmu keluar dengan buah-buahan itu ke tetangga. Udah enggak udah wanginya kepada tetangga, habis itu anaknya suruh keluar biar dia celam-celam ngeneng-ngenengin ini tetangga kagak baik seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza tabakhta maraqatan fa aktsir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Masyaallah. Jika engkau, ini nasihat kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, kalau engkau memasak maraqah itu masakan yang mengeluarkan aroma, ya. Masakan apa? Ibu-ibu nih yang paling ngerti nih, masakan apa ini? Semur atau apa, ya. Tetangga keciuman. Kata Nabi, fa'aksir ma'aha. Nabi tidak mengatakan fa'aksir lahmaha, perbanyak dagingnya, tapi perbanyak kuahnya, airnya. Masya Allah. Wa ta'ahad jironaka, dan bagikan tetangga-tetanggamu. Ya, tapi jangan kuahmu. Kuah dong. Kata tetangga kuah dong. Ya arti ini jangan terlalu letterlock mengartikan hadis ini. Mentang-mentang perbanyaklah airnya, bagikan kuahnya doang yang dibagi. Itu maknanya begini, maknanya kebaikan sekecil apapun kalau kita bisa lakukan bagi tetangga. Semua orang bisa melakukan kebaikan sesuai dengan kemampuan. Itu maknanya, agar kita saling berbagi, saling merasakan hubungan dengan sesama tetangga. Seperti itulah maknanya menjaga hubungan yang baik, ya, tetangga dengan tetangga yang lain. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ajaran agama ini, ya, sehingga iman kita sempurna dan kita tetap menjadi sesuai dengan namanya, RT dan RW. Sesama tetangga kita rukun harmonis, dan sesama warga kita rukun harmonis. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.